Nailah, pembantuku yang dulu. Anak kembar itu siapa? Kenapa mirip aku? Seorang miliarder membeku di Bandara Soekarno-Hatta saat melihat mantan OB keluarganya membawa dua anak kembar yang mirip dirinya. Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari apapun. Apakah mereka anaknya? Dan apakah semuanya sudah terlambat? Pagi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selalu terasa seperti dunia yang tidak pernah tidur. Cahaya matahari menembus dinding kaca raksasa, memantul di lantai mengilap yang dipenuhi langkah terburu-buru para penumpang. Suara roda koper bergesekan dengan lantai berpadu dengan pengumuman penerbangan yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arga Pratama berjalan tegap, setelan abu-abu mahalnya terlihat kontras dengan keramaian biasa. Bagi banyak orang, Arga adalah simbol keberhasilan. Pengusaha properti muda yang membangun kerajaan bisnisnya sebelum usia 40. Wajahnya tenang, hampir dingin, seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan tanpa melibatkan perasaan. Ia baru saja turun dari penerbangan pagi dari Surabaya dan berniat langsung menuju mobil pribadinya. Namun langkahnya terhenti. Di sudut ruang tunggu yang jauh dari area VIP, deretan kursi plastik murah dipenuhi penumpang transit. Di sana, seorang wanita muda tertidur dengan tubuh sedikit membungkuk, tas lusuh menjadi bantal darurat. Di pelukannya, dua balita kembar terlelap di bawah selimut tipis. Rambut hitam wanita itu jatuh menutupi wajahnya, sebagian menyembunyikan kelelahan yang jelas tergambar dari posturnya. Ada sesuatu yang terasa familiar. Arga tidak tahu kenapa matanya sulit berpaling. Ia berdiri beberapa detik, memperhatikan cara wanita itu secara refleks merapatkan kedua anak kecil itu ke dadanya, seolah melindungi mereka dari dunia yang terlalu keras. Lalu wanita itu bergerak. Wajahnya terlihat jelas. Naila Rahmani. Nama itu muncul begitu saja di pikirannya, seperti pintu masa lalu yang tiba-tiba terbuka paksa. 2 tahun lalu, Naila menghilang dari rumah keluarganya setelah sebuah tuduhannya membuat suasana menjadi kacau. Ia dituduh mencoba mendekati Arga demi keuntungan. Ibu Arga marah besar, dan di tengah kekacauan itu, Arga memilih diam. Ia tidak pernah membela Naila. Langkah Arga mendekat tanpa ia sadari. Jantungnya berdetak lebih cepat, sesuatu yang jarang ia rasakan bahkan saat menghadapi negosiasi bisnis bernilai miliaran. Naila, suaranya terdengar pelan, hampir tenggelam oleh keramaian bandara. Mata wanita itu terbuka perlahan. Tatapan coklatnya langsung menegang ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. Refleks pertama yang ia lakukan adalah meraih kedua anak kecil itu lebih erat. Pak Arga, suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, luka lama yang belum sembuh. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Arga melihat perubahan pada Naila. Wajahnya lebih dewasa, lebih kuat, namun garis lelah di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. "Apa? Kamu baik-baik saja?" tanya Arga akhirnya, terdengar canggung bahkan bagi dirinya sendiri. Naila tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar sampai ke mata. "Saya baik. Kami baik. Kami." Arga baru benar-benar memperhatikan kedua balita itu. Salah satu dari mereka membuka mata, menatap Arga dengan rasa ingin tahu yang polos. Mata coklat gelap itu, bentuk alisnya, cara ia memiringkan kepala. Dunia Arga terasa berputar. Anak itu terlihat seperti dirinya ketika kecil. Ia menelan ludah, berusaha menjaga ekspresi tetap tenang. "Mereka, anakmu?" Naila berdiri perlahan, menyesuaikan posisi kedua balita itu di pelukannya. Tubuhnya tampak lebih kecil dibandingkan Arga,
Tapi cara ia berdiri menunjukkan keteguhan yang tidak ia miliki 2 tahun lalu. Ya, jawabnya singkat. Keheningan yang canggung menggantung di antara mereka. Suara pengumuman boarding terdengar samar di kejauhan, namun bagi Arga, dunia seakan menyempit hanya pada wanita dan 2 anak kecil di depannya. Aku tidak pernah tahu kamu punya anak, katanya akhirnya. Tatapan Naila berubah tajam. Banyak hal yang Bapak tidak tahu, ucapnya pelan. Termasuk bagaimana rasanya pergi dari rumah itu tanpa satu orang pun membela. Kata-kata itu menghantam Arga lebih keras daripada tuduhan apapun. Ia ingat malam itu dengan jelas, teriakan ibunya, tuduhan yang tidak masuk akal, dan dirinya yang hanya berdiri diam karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Arga membuka mulut, tapi kata-kata terasa terlalu berat. Naila menggeleng pelan. Sudah lama berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Salah satu anak kecil itu meraih kerah jas Arga dengan tangan kecilnya. Sentuhan itu membuat Arga membeku. Ia menatap wajah balita itu lebih dekat. Garis rahang kecil, mata tajam yang anehnya terasa begitu familiar. Sebuah pertanyaan yang selama ini tidak pernah terlintas kini muncul tanpa bisa ditahan. Apakah mungkin? Arga mengangkat pandangannya pada Naila. Ada sesuatu di matanya, keraguan, ketakutan, dan harapan yang tidak berani ia akui. Naila, suaranya pelan, hampir berbisik. Berapa umur mereka? Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab, 1,5 tahun. Jantung Arga berdegup keras. Waktu itu, tepat setelah malam terakhir mereka bertemu sebelum Naila diusir. Terminal 3 tetap sibuk seperti biasa, tapi bagi Arga, suara dunia di sekitarnya memudar. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang menggantung di antara mereka, belum terucap namun terasa semakin berat. Apakah Raffi dan Raka, anak-anaknya? Pengumuman dari pengeras suara memecah keheningan di antara Arga dan Naila. Perhatian kepada penumpang tujuan Bandung, penerbangan mengalami penundaan hingga besok pagi. Naila menutup mata sejenak. Ada kelelahan yang tidak ia sembunyikan kali ini. Raffi dan Raka mulai gelisah di pelukannya, mungkin karena lapar atau karena suasana bandara yang semakin ramai. Arga mengamati semuanya tanpa berkata apa-apa. 2 tahun lalu ia mungkin akan berlalu begitu saja, membiarkan masalah menjadi urusan orang lain. Tapi kini, ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Kamu tidak punya tempat menginap? Tanya Arga pelan. Naila terdiam. Ia tampak ragu menjawab. Saya bisa menunggu di sini. Jawaban itu terdengar seperti kebiasaan lama, bertahan sendiri, tanpa berharap bantuan siapapun. Arga menghela napas. Ada hotel bandara. Aku akan memesankan kamar. Tidak perlu, potong Naila cepat. Nada suaranya tegas, berbeda dari wanita yang dulu bekerja diam-diam di rumah keluarganya. Ini bukan belas kasihan, kata Arga, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Anak-anak butuh tempat yang hangat. Naila menatapnya lama. Ada pertarungan di matanya, antara harga diri dan kelelahan. Akhirnya ia mengangguk kecil, tapi hanya satu kalimat yang keluar. Saya akan menggantinya nanti. Malam itu, restoran kecil di hotel bandara hampir kosong. Lampu kuning lembut memantulkan bayangan mereka di meja kayu. Raffi dan Raka sudah tertidur di kamar, meninggalkan Arga dan Naila berhadapan untuk pertama kalinya tanpa gangguan. Arga tidak tahu harus memulai dari mana. Naila yang lebih dulu bicara. Kenapa Bapak masih ingin tahu tentang kami? Tanyanya datar. Arga menatap tangannya sendiri.
Karena aku merasa ada banyak hal yang tidak pernah aku selesaikan. Naila tersenyum tipis, senyum pahit yang membuat dada Arga terasa sesak. 2 tahun lalu, saya diusir dari rumah itu hanya dengan 1 tas, katanya pelan. Tidak ada yang bertanya apakah saya bersalah atau tidak. Tidak ada yang mau mendengar. Setiap kata terasa seperti pukulan. Arga menunduk. Ia ingat semuanya, ibunya yang marah, tuduhan bahwa Naila mencoba memanfaatkannya, dan dirinya yang memilih diam demi menjaga nama keluarga. Setelah itu, lanjut Naila, saya pindah dari kos murah ke kos lain. Hamil sendirian. Mencari kerja sambil menahan mual setiap pagi. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. Tidak mudah membesarkan 2 anak tanpa siapa-siapa. Arga merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin meminta maaf, tapi kata itu terasa terlalu kecil dibandingkan semua yang terjadi. Naila, suaranya nyaris berbisik. Aku tidak tahu. Bukan tidak tahu, potong Naila lembut tapi tegas. Bapak tidak ingin tahu. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak mencoba membela diri. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya Arga memberanikan diri bertanya, mereka, Raffi dan Raka, apakah mereka anakku? Naila tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela restoran, ke arah lampu bandara yang berkelip di kejauhan. Mungkin, katanya akhirnya. Waktunya cocok. Tapi itu tidak mengubah apapun. Arga merasakan jantungnya berdegup keras. Ada campuran rasa takut dan harapan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku punya tanggung jawab, katanya pelan. Naila tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena lelah. Tanggung jawab. Ia menatap Arga tajam. Saya tidak butuh penyelamat, Pak Arga. Saya sudah bertahan sejauh ini tanpa siapapun. Aku tidak datang sebagai penyelamat, jawab Arga. Aku hanya ingin memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki, kata Naila tegas. Saya tidak akan hidup di bawah bayang-bayang keluarga Bapak lagi. Percakapan itu terasa seperti garis batas yang jelas. Naila bukan lagi wanita yang dulu hanya menunduk menerima nasib. Ia berdiri dengan martabat yang dibangun dari luka panjang. Malam semakin larut. Ketika mereka keluar dari restoran, langkah mereka terasa lebih berat daripada sebelumnya. Besok pagi saya berangkat, kata Naila di depan lift. Kemana? Kota kecil di pesisir Jawa Barat. Saya dapat pekerjaan di sana. Arga ingin mengatakan sesuatu, meminta waktu, meminta kesempatan, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Lift terbuka. Naila masuk lebih dulu. Terima kasih untuk kamarnya, ucapnya singkat. Tapi setelah ini, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Pintu lift perlahan tertutup, meninggalkan Arga berdiri sendiri di koridor yang sunyi. Keesokan paginya, Arga datang ke terminal lebih awal. Ia melihat dari kejauhan Naila berjalan sambil menggandeng Raffi dan Raka. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata tambahan. Hanya satu pandangan singkat sebelum Naila berbalik menuju gerbang keberangkatan. Pesawat lepas landas beberapa menit kemudian. Arga berdiri memandangi langit yang perlahan kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, penyesalan yang nyata. Dan di balik rasa bersalah itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi mungkin, ia masih bisa mengejar masa depan yang hampir ia kehilangan.
Perjalanan menuju desa kecil di pesisir Jawa Barat terasa jauh berbeda dari rutinitas Arga biasanya. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada suara klakson yang bersahutan. Yang ada hanya jalanan sempit yang diapit pohon kelapa dan aroma laut yang semakin kuat setiap kilometer. Mobil yang ia sewa berhenti di depan sebuah penginapan sederhana bercat biru pudar. Papan kayu bertuliskan, Pondok Samudra, bergoyang tertiup angin pantai. Arga berdiri beberapa saat, mencoba membayangkan Naila hidup di tempat seperti ini, jauh dari dunia yang dulu mereka kenal. Suara tawa anak kecil membuatnya menoleh. Di halaman belakang, Naila duduk di rumput bersama Raffi dan Raka. Kedua balita itu berlari mengejar bola plastik kecil, kaki mereka telanjang menyentuh tanah yang hangat. Naila mengenakan gaun katun sederhana, rambutnya diikat longgar, wajahnya terlihat lebih damai dibandingkan saat di bandara. Hingga ia melihat Arga. Senyum itu langsung menghilang. "Apa yang Bapak lakukan di sini?" tanyanya, berdiri cepat dan secara naluriah memposisikan tubuhnya di depan anak-anak. Arga menarik napas dalam. "Aku datang untuk mengenal mereka. Dan untuk mengenal kamu lagi." Tatapan Naila tetap waspada. "Saya tidak pernah meminta Bapak datang." "Aku tahu," jawab Arga jujur. "Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam setelah semua yang terjadi." Keheningan singkat menyelimuti mereka. Suara ombak terdengar samar di kejauhan. Akhirnya Naila berkata pelan, "Kalau Bapak ingin tinggal di sini, ada syaratnya." Arga mengangguk tanpa ragu. "Tinggal seperti kami," lanjut Naila. "Tidak ada sopir, tidak ada jas mahal, tidak ada perlakuan khusus. Di sini semua orang sama." Kalimat itu terasa seperti tantangan yang tidak ringan. Arga terbiasa memerintah, bukan bekerja dengan tangan sendiri. Namun kali ini ia tidak mundur. "Baik," jawabnya. Hari-hari pertama terasa canggung. Kamar yang ia sewa di penginapan hanya seluas beberapa meter, jauh dari apartemen mewah yang biasa ia tempati. Kasur tipis, kipas angin tua, dan kamar mandi bersama menjadi kenyataan barunya. Penduduk desa memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jas mahalnya segera tergantikan oleh kaos sederhana dan celana panjang yang mulai kotor oleh pasir. Pak Jaya, seorang nelayan tua, menjadi orang pertama yang mengajaknya membantu memperbaiki jaring ikan. "Tangan kamu belum biasa kerja kasar," kata pria itu sambil tertawa kecil ketika Arga menusuk jarinya sendiri dengan jarum. Arga hanya tersenyum tipis, mencoba lagi meski telapak tangannya terasa perih. Setiap hari ia bangun lebih pagi, ikut menarik perahu ke pantai, atau membantu memperbaiki atap penginapan yang bocor. Tubuhnya lelah, tapi ada kepuasan aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sore hari menjadi momen yang paling ia tunggu. Raffi dan Raka mulai mendekatinya tanpa rasa takut. Awalnya hanya duduk di sampingnya saat ia memperbaiki papan kayu. Lama-lama mereka berani memanggilnya, meminta digendong, atau menunjukkan kerang yang mereka temukan di pantai. "Om Arga lihat," seru Raffi suatu sore sambil menunjukkan bintang laut kecil. Arga tertawa pelan, duduk di pasir bersama mereka. Matahari terbenam memantulkan warna jingga di permukaan laut, menciptakan pemandangan yang begitu sederhana namun terasa hangat. Dari kejauhan, Naila mengamati. Ia tidak lagi mengusir Arga, tapi juga belum sepenuhnya membuka hati. Setiap kali Arga terlalu dekat, ia menjaga jarak, seolah takut masa lalu akan terulang. Suatu malam, setelah membantu mengecat dinding penginapan, Arga duduk sendirian di beranda kayu. Tangannya penuh cat, bahunya pegal, tapi dadanya terasa ringan. Naila datang membawa 2 gelas teh hangat.
ia meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. "Bapak tidak harus melakukan semua ini," katanya pelan. "Aku tahu," jawab Arga. "Aku melakukannya karena ingin." Naila terdiam, lalu mengangguk kecil sebelum kembali masuk. Arga menatap langit yang dipenuhi bintang, sesuatu yang jarang ia lihat di kota. Suara ombak, tawa anak-anak yang masih terdengar dari dalam rumah, dan angin laut yang sejuk menciptakan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memikirkan angka, proyek, atau kontrak bisnis. Ia hanya duduk dan merasa cukup. Mungkin ini bukan kehidupan yang dulu ia kejar. Tapi di desa kecil yang sederhana ini, bersama dua anak yang perlahan memanggilnya dengan penuh kepercayaan, Arga mulai merasakan sesuatu yang lebih berharga dari semua yang pernah ia miliki. Sebuah kebahagiaan yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari kesempatan kedua yang ia perjuangkan dengan tangannya sendiri. Hari-hari di desa pantai itu berubah tanpa Arga sadari. Awalnya ia datang hanya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, untuk membuktikan sesuatu pada Naila. Namun semakin lama, perubahan itu terasa bukan lagi tentang orang lain, melainkan tentang dirinya sendiri. Pagi hari Arga ikut nelayan melaut, siang hari ia membantu memperbaiki bangunan penginapan, dan sore hari ia duduk bersama warga desa membicarakan cara agar tempat kecil itu bisa berkembang tanpa kehilangan kesederhanaannya. Suatu sore, Arga mengumpulkan beberapa warga di beranda penginapan. "Kita bisa buat paket wisata sederhana," katanya sambil menggambar sketsa di kertas. Orang kota ingin pengalaman asli, melaut, belajar masak ikan, atau tinggal di rumah warga. Pak Jaya mengangguk pelan. "Kamu serius mau bantu kami, Nak?" Arga tersenyum tipis. "Bukan membantu. Kita lakukan bersama." Ide itu perlahan menjadi nyata. Beberapa kamar penginapan diperbaiki, papan kayu diganti, dan halaman belakang diubah menjadi tempat makan kecil. Naila melihat semuanya dari jauh. Ia tidak lagi melihat Arga sebagai pengusaha dingin yang datang membawa janji, melainkan seseorang yang bekerja dengan tangan sendiri tanpa mengeluh. Selain itu, Arga juga membantu ibu-ibu desa mengembangkan usaha kecil hasil laut. Mereka mulai mengemas kerupuk ikan dan sambal terasi dalam kemasan sederhana. Arga mengajari mereka cara memasarkan produk lewat media sosial menggunakan ponsel milik warga. "Kenapa Bapak melakukan semua ini?" tanya Naila suatu malam ketika mereka duduk di beranda. Arga menatap laut yang gelap. "Karena aku ingin hidup yang benar-benar berarti. Bukan hanya mengejar angka." Naila terdiam. Ia melihat bekas luka kecil di tangan Arga, kapalan yang dulu tidak pernah ada. Perubahan itu nyata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya mulai luluh. Hubungan mereka perlahan menghangat. Tidak ada pengakuan cinta yang besar, hanya percakapan sederhana setiap malam, tawa kecil saat Raffi dan Raka bermain pasir, dan kebiasaan minum teh bersama setelah anak-anak tidur. Suatu sore di pantai, ketika langit berubah jingga, Raffi berlari membawa layang-layang kecil. "Ayah, lihat," serunya tanpa sadar. Arga membeku mendengar kata itu. Naila juga terdiam beberapa langkah di belakang. Tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang menyangkal. Angin laut membawa momen itu seperti janji yang tak terucap. Malam itu, Arga mengajak Naila berjalan di tepi pantai. Ombak menyentuh kaki mereka, dingin namun menenangkan. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," ujar Arga pelan. Naila menatapnya, sedikit gugup. Arga menarik napas dalam. "Aku tidak ingin kembali menjadi orang yang dulu. Aku ingin membangun hidup di sini, bersama kamu dan anak-anak."
Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan cincin sederhana yang ia beli dari toko kecil di desa. Naila, maukah kamu menikah denganku? Naila terdiam. Mata coklatnya berkaca-kaca. Ia melihat pria di depannya, bukan lagi Arga yang dingin dan jauh, melainkan seseorang yang telah berubah melalui tindakan nyata. Senyum kecil mulai muncul di bibirnya. Aku, katanya pelan, hampir menjawab. Namun suara dering ponsel Arga memecah suasana. Layar ponsel menunjukkan nama yang jarang ia lihat sejak meninggalkan kota. Pak Surya, pengacara keluarga. Arga mengangkat telepon itu dengan perasaan tidak enak. Pak Arga, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Suara di seberang terdengar serius. Ibu Anda mengajukan gugatan hak asuh atas Raffi dan Raka. Dunia terasa berhenti sejenak. Naila yang berdiri di depannya langsung memucat melihat perubahan wajah Arga. Apa maksudnya? Tanya Arga pelan. Beliau mengklaim anak-anak dibesarkan di lingkungan yang tidak layak, lanjut suara itu. Pengadilan mungkin akan mengirim tim untuk meninjau situasi. Arga menutup telepon dengan tangan gemetar. Angin laut yang tadi terasa hangat kini terasa dingin menusuk. Ia memandang Naila, yang berdiri diam dengan ekspresi campuran antara marah dan takut. Kita baru saja mulai bahagia, bisik Naila. Arga menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari dari konflik. Kali ini ia tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil mereka, katanya tegas. Di balik suara ombak yang terus datang dan pergi, harapan yang baru tumbuh di antara mereka kini menghadapi ancaman nyata. Dan Arga menyadari, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kabar gugatan hak asuh dari Ibu Arga datang seperti badai yang menghantam desa kecil itu tanpa peringatan. Malam setelah telepon dari pengacara, Arga dan Naila duduk lama di beranda penginapan, ditemani suara ombak dan lampu petromax yang bergoyang tertiup angin. Kita tidak punya banyak waktu, kata Arga pelan. Kalau kita ingin melindungi anak-anak, kita harus menikah sekarang. Naila menatapnya, ada keraguan di matanya. Bukan karena ia tidak percaya pada Arga, tetapi karena keputusan itu terasa begitu cepat. Apakah kamu yakin? Tanyanya lirih. Aku tidak mau pernikahan ini hanya jadi jalan keluar dari masalah. Arga menggeleng. Aku sudah yakin sejak lama. Bedanya, sekarang aku berani mengatakannya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Tidak ada dekorasi mewah atau gedung besar. Hanya pantai sederhana dengan langit biru yang luas. Ibu-ibu desa menjahit kain putih menjadi pelaminan kecil, Pak Jaya dan para nelayan memasang lampu-lampu dari botol bekas, sementara anak-anak berlarian mengumpulkan bunga liar. Raffi dan Raka tertawa tanpa mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ayah dan ibu akan mengadakan pesta. Naila mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjam dari pemilik penginapan. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya tampak tenang meski matanya menyimpan kecemasan. Arga berdiri di tepi pantai dengan kemeja linen putih, tangannya sedikit gemetar. Ketika akad dimulai, suasana terasa hangat dan tulus. Tidak ada sorotan kamera, hanya suara ombak yang menjadi saksi. Arga mengucap janji dengan suara mantap, berbeda dari pria yang dulu memilih diam saat Naila diperlakukan tidak adil. Namun tepat setelah mereka dinyatakan sah sebagai suami istri, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan penginapan, kontras dengan kesederhanaan desa. Dari dalamnya turun seorang wanita elegan dengan kacamata hitam dan gaun mahal, Ratna Prameswari, Ibu Arga.
Dua pria berjas hitam berdiri di belakangnya. Suasana langsung tegang. "Ibu," Arga melangkah maju, tubuhnya refleks melindungi Naila yang berdiri di belakangnya. Ratna memandang sekeliling dengan tatapan dingin. "Jadi ini tempat kamu memilih tinggal?" Dan wanita itu, tatapannya berhenti pada Naila. "Masih saja mencoba masuk ke dalam hidupmu." Kata-kata itu menusuk, tapi Naila tidak mundur. Ia berdiri tegak, menggenggam tangan Raffi dan Raka. "Ibu, cukup." Suara Arga terdengar tegas, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Naila istriku sekarang." Ratna tersenyum sinis. "Istrimu? Kamu menikah hanya untuk melawan keputusan keluarga?" "Tidak," jawab Arga. "Aku menikah karena aku mencintainya. Karena aku akhirnya mengerti siapa yang benar-benar ada di sisiku." Keheningan menyelimuti mereka. Warga desa yang tadi tersenyum kini menatap dengan cemas. Ratna melangkah lebih dekat. "Kamu meninggalkan semua yang kita bangun hanya demi kehidupan seperti ini? Tanpa status, tanpa masa depan yang jelas?" Arga menatap ibunya dengan tenang. "Untuk pertama kalinya, aku punya masa depan yang aku pilih sendiri." Kalimat itu membuat Ratna terdiam sesaat. Naila melangkah maju, suaranya lembut tapi tegas. "Saya tidak ingin mengambil apapun dari keluarga Anda, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang bersama anak-anak." Ratna hendak menjawab, tapi suara kecil memotong suasana. "Nenek." Raffi berdiri di depan Ratna dengan mata penasaran. "Ayah bilang keluarga harus saling sayang." Kata sederhana itu membuat ekspresi Ratna goyah. Ia menatap wajah kedua cucunya, mata coklat yang mirip Arga, tawa polos yang tidak mengenal konflik orang dewasa. Raka menarik ujung gaunnya. "Nenek mau lihat istana pasir kami?" Untuk pertama kalinya sejak tiba, Ratna tidak langsung menjawab. Tatapannya melunak, seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Arga memperhatikan perubahan kecil itu. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya ada celah yang mulai terbuka. Ratna akhirnya melepas kacamata hitamnya. Air mata tipis terlihat di sudut matanya, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Kalian terlihat bahagia," katanya pelan, hampir tidak terdengar. Naila dan Arga saling menatap. Tidak ada kata-kata, hanya pemahaman bahwa momen ini mungkin menjadi awal perubahan yang lebih besar. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, di antara suara ombak dan tawa anak-anak, hati Ratna mulai goyah, bukan oleh argumen atau kemewahan, melainkan oleh kebahagiaan sederhana yang tak bisa ia bantah. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa ia benar-benar menebus kesalahan masa lalunya dengan keberanian yang akhirnya ia miliki. Beberapa hari setelah pertemuannya menegangkan di pantai, suasana desa perlahan kembali tenang. Ratna tidak langsung pergi. Ia memilih tinggal beberapa hari di penginapan, sesuatu yang bahkan Arga tidak pernah bayangkan sebelumnya. Wanita yang dulu selalu menjaga jarak dari kehidupan sederhana itu kini duduk di beranda kayu, memperhatikan Raffi dan Raka berlarian tanpa alas kaki. Suatu pagi, ponsel Arga berdering. Nama pengacara keluarganya muncul di layar. "Pak Arga," suara di seberang terdengar lebih ringan dari biasanya, "Ibu Anda memutuskan mencabut gugatan hak asuh. Semua proses hukum akan dihentikan." Arga terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kabar itu. Ia menoleh ke arah ibunya yang sedang duduk di bawah pohon kelapa bersama Naila dan anak-anak. Ratna terlihat berbeda, tidak lagi tegang, tidak lagi memandang rendah. Ketika Arga mendekat, Ratna hanya berkata pelan, "Anak-anak itu tidak membutuhkan istana,
mereka hanya butuh rumah yang penuh cinta. Kalimat sederhana itu terasa seperti pengakuan yang selama ini tidak pernah ia dengar dari ibunya. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan membaik. Tidak langsung sempurna, tapi ada usaha untuk saling memahami. Ratna mulai mengobrol dengan Naila tanpa nada merendahkan, bahkan sesekali membantu menyiapkan sarapan untuk tamu penginapan. Warga desa yang awalnya canggung kini menyambutnya dengan ramah. Arga sendiri tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia memutuskan membangun rumah kecil di dekat pantai, bukan villa mewah, melainkan rumah kayu sederhana yang ia rancang bersama Pak Jaya dan para nelayan. "Serius kamu mau tinggal di sini selamanya?" tanya Naila suatu sore ketika mereka berdiri di atas pondasi yang baru selesai. Arga tersenyum. "Ini pertama kalinya aku membangun sesuatu yang benar-benar untuk diriku sendiri." Hari demi hari, rumah itu berdiri sedikit demi sedikit. Arga mengangkat papan kayu, mengecat dinding, bahkan belajar memasang atap. Raffi dan Raka sering duduk di dekatnya, menirukan gerakan ayah mereka sambil tertawa. Perubahan Arga juga terasa di desa. Paket wisata sederhana yang ia rancang mulai menarik pengunjung dari kota. Warung kecil milik Bu Sari kini selalu ramai, dan produk hasil laut yang dikemas bersama warga mulai dijual hingga luar daerah. Tidak ada yang terasa dipaksakan, semua tumbuh perlahan, seperti ombak yang datang tanpa suara. Suatu malam di beranda penginapan, Naila duduk di samping Arga dengan ekspresi berbeda. Ia menggenggam tangan suaminya, ragu sejenak sebelum berkata pelan, "Aku ingin memberitahu sesuatu." Arga menoleh, melihat mata Naila yang berbinar lembut. "Aku hamil." Dunia Arga terasa berhenti sejenak. Senyum perlahan muncul di wajahnya, lalu berubah menjadi tawa kecil yang dipenuhi haru. Ia memeluk Naila erat, merasakan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini benar-benar awal yang baru," bisiknya. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Malam itu, warga berkumpul di pantai, membawa makanan sederhana dan menyalakan lampu-lampu kecil. Ratna berdiri di samping Arga, menatap cucu-cucunya yang bermain pasir. "Kamu sudah berubah jauh," katanya pelan. Arga mengangguk. "Aku akhirnya mengerti apa yang dulu ayah cari, kebahagiaan yang sederhana." Beberapa bulan kemudian, rumah kecil itu selesai. Tidak besar, tidak mewah, tapi setiap sudutnya dipenuhi tawa dan kenangan. Mereka duduk bersama di beranda setiap sore, menyaksikan matahari tenggelam sambil mendengar Raffi dan Raka bercerita tentang hari mereka. Arga sering memandang laut dari tempat itu, mengingat kehidupannya yang dulu dipenuhi kontrak bisnis dan perjalanan tanpa henti. Kini, ia menemukan sesuatu yang lebih dalam, rasa cukup. Ia tidak lagi merasa kehilangan ketika meninggalkan dunia lamanya. Karena di rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri, bersama wanita yang ia cintai dan anak-anak yang memanggilnya ayah, Arga menyadari satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh kekayaan atau status sosial. Kekayaan terbesar bukanlah warisan bisnis atau gedung tinggi yang ia miliki, melainkan keluarga yang ia perjuangkan dan rumah yang ia pilih, bukan yang ia beli.